Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Soft Science bersama saya Devi di channel YouTube kita Soft Science. Oke, untuk video kali ini saya akan share kepada Sobat Soft Science semuanya secara lebih detail pengalaman pribadi saya ya mengikuti SKD dan juga SKB CPNS tahun 2019-2020. Nah, sesuai ilustrasi ini ya, karena CPNS 2021 akan dibuka insya Allah pada bulan Maret, maka sebaiknya Sobat Soft Science mulai curi start dari sekarang, agar hasilnya bisa maksimal. Oke? Nah, seperti yang kita tahu, SKD CPNS dilaksanakan menggunakan CAT PKN. Jadi ketika kita selesai tes, kita langsung bisa tahu berapa nilai kita. Ini adalah bentuk transparansi yang dilakukan oleh PKN dalam rekrutmen CPNS ya. Nah, skor SKD saya sebelumnya saya tahun ini ya melaksanakan SKD itu pada bulan Februari dan pengumumannya itu secara resmi kalau tidak keliru antara Maret atau April tahun ini juga tahun 2020. Nah, kemudian skor SKD saya alhamdulillah 400. Apakah skor SKD 400 ini termasuk tinggi? Cukup tinggi, lumayan ya, karena nilai maksimalnya adalah 500. Nah, dengan skor SKD saya yang 400 ini, saya menempati peringkat kedua di formasi saya. Memang untuk formasi saya, yaitu formasi dosen matematika di universitas yang saya lamar, nilai SKD-nya itu lumayan tinggi-tinggi ya. Saya perhatikan di pengumuman hasil SKD untuk formasi lain itu persaingan nilai SKD-nya itu tidak seketat di formasi saya karena di formasi lain yang masuk perankingan SKD banyak yang nilainya di bawah 400, tapi kalau di formasi saya itu persaingannya lumayan ketat, nilainya saya dengan skor 400 peringkat 2, kemudian yang peringkat di bawah saya itu hanya selisih 1 poin, 2 poin dengan saya gitu. Jadi sangat ketat sekali. Kemudian seperti yang kita tahu ya, untuk perankingan SKD maksudnya yang masuk ke tahap SKB itu adalah 2 kali formasi. Dan untuk formasi saya membutuhkan 2 formasi sehingga saya peringkat 2 masuk ke perankingan dan lanjut ke tahap kedua yaitu tes SKB. Nah, kemudian bagaimana persiapan saya menghadapi SKD? Ini ya, preparation is the key. Jadi persiapan adalah kuncinya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, pertama kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Luangkan waktu, tidak usah terlalu lama ya, belajar cukup 1 jam, maksimal 2 jam lah gitu per hari ya, tapi per hari untuk belajar dan mulai dari sekarang. Kemudian yang lebih penting lagi atau yang lebih utama adalah disiplin. Harus disiplin. Jangan bolong-bolong belajarnya. Kalau bisa istiqomah gitu setiap hari belajar 1 jam lah cukup gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pahami kemampuan kita agar kita bisa mengatur porsi belajar. Begini maksud saya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa SKD itu ada 3 subtes, yaitu TIU, TWK, dan juga TKP. Kemudian masing-masing subtes ini ada sub-subtesnya lagi yang sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya. Nah, pahami mana yang Sobat Soft Science kurang kuasai. Nah, masing-masing orang kan pasti berbeda ya. Misalkan Sobat Soft Science merasa kurang menguasai TIU. Maka di awal waktu belajar begini, maksudnya masih tahap persiapan ini, berikan porsi waktu belajar TIU lebih banyak daripada TWK dan juga TKP. Tetapi bukan berarti merasa kurang menguasai TIU, kemudian hanya belajar TIU, sedangkan TWK dan TKP tidak dipelajari. Bukan seperti itu ya. Tidak begitu. TWK dan TKP juga wajib dipelajari, tetapi karena ini masih tahap awal, istilahnya kita curi start, porsi belajar TIU bisa diperbanyak. Begitu ya. Nah, nanti semakin dekat ke tanggal pelaksanaan SKD, porsi belajar kita sebaiknya seimbang antara TIU, TWK, dan juga TKP, karena ini sama pentingnya. Kalau sekarang masih di awal, teman-teman bisa setting ya porsi belajar untuk
hal yang atau subtes yang kurang kita kuasai bisa kita perbanyak dulu gitu. Makanya pahami kemampuan kita masing-masing karena setiap orang kan berbeda ya. Ada yang merasa kurang menguasai TIU, ada juga yang merasa kurang menguasai TWK, ada juga yang merasa kurang menguasai TKP. Pahami kemampuan sobat soft science masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, latihan manajemen waktu untuk mengerjakan SKD. Sebenarnya ya Sobat Soft Science, soal-soal SKD itu sudah pasti bisa kita kerjakan semuanya. Semuanya kalau mau kita kerjakan memang bisa. Tapi masalahnya kan tidak hanya mengerjakannya. Masalahnya adalah waktu mengerjakan kita itu dibatasi. Nah ini perlu latihan dari sekarang. Kalau menurut saya, gini caranya. Kerjakan urut sesuai yang tampil di CAT BKN. Kemudian lewati nomor yang belum bisa kita kerjakan. Jangan terjebak di nomor yang belum bisa kita kerjakan itu. Karena waktu kita mengerjakan terus berjalan. Jadi lewati dulu yang belum bisa, sampai nomor terakhir baru kita balik lagi ke nomor-nomor yang belum kita kerjakan tadi. Biar waktunya tidak habis, biar kita tidak stuck di nomor yang belum bisa kita kerjakan itu. Gitu. Nah, ini perlu dilatih ya, manajemen waktu mengerjakan. Nah, di internet kan banyak ya yang share soal SKD. Nah, itu coba Sobat Soft Science bisa download, kemudian kerjakan pakai timer ya, pakai timer bisa lewat HP atau apa, agar kita terbiasa mengerjakan soal SKD dengan waktu yang terbatas. Seperti itu tujuannya ya. Nah ini ya, kerjakan soal yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang ini, lulus SKD dan masuk perankingan. Jadi target kita itu kan tidak hanya lulus SKD ya, tapi harus masuk perankingan di formasi kita. Lulus SKD itu bisa kita peroleh jika nilai kita memenuhi passing grade masing-masing subtes. TIU, TWK, dan TKP itu ada passing grade-nya. Tahun 2018 dan tahun 2019 itu passing grade-nya berbeda ya. Jadi mungkin tahun ini ada perubahan atau tidak juga belum kita tahu. Nanti kita nunggu pengumuman resminya dari BKN seperti itu. Nah, tapi target kita tidak hanya cukup lulus SKD atau lulus passing grade, tetapi target kita adalah masuk perankingan agar kita bisa lanjut ke tes tahap 2, yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKP. Nah, untuk bisa masuk perankingan, kita harus mendapatkan poin tertinggi di formasi kita, karena hanya diambil 2 kali formasi untuk lanjut ke tahap 2, yaitu tahap SKP. Jadi target kita sekarang adalah lulus SKP dengan nilai tertinggi, sehingga kita bisa masuk perankingan dan lanjut ke seleksi tahap 2, yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, gimana caranya? Gunakan tips yang saya sampaikan sebelum ini tadi ya. Sekali lagi ya, Sobat Soft Science harus percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usaha kita sudah maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Begitu ya, kita harus percaya itu. Nah, nanti ya setelah lulus SKD dan masuk perankingan, kita akan lanjut ke seleksi tahap 2, yaitu SKP. Nah, target awal kita memang lulus SKD dan masuk perankingan. Karena syarat bisa lanjut SKP ya. Tapi yang harus kita pahami, SKD itu memiliki bobot penilaian itu 40%, sedangkan SKP itu bobotnya adalah 60%. Artinya agar lulus CPNS, SKP ini memegang peranan yang sangat penting dan juga harus disiapkan. Apalagi bagi Sobat Soft Science yang melamar untuk formasi dosen. Harus disiapkan dari sekarang. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa SKD saya itu adalah peringkat 2. Kemudian di SKP alhamdulillah naik peringkat saya ke peringkat 1. Nah, secara singkat saya ceritakan ya bahwa saya melamar formasi dosen tanpa atau belum memiliki pengalaman kerja sebagai dosen. Tapi justru dari SKB nilai saya bisa keangkat hingga bisa naik dari peringkat 2 di SKD menjadi peringkat 1 di SKP. Nah, gimana caranya?
Nah, tips dari saya ya, karena saya paham bahwa saya kalah ya dalam hal atau dalam poin penilaian pengalaman kerja, maka saya optimalkan nilai dari poin penilaian lainnya, yaitu akan saya sebutkan sebentar lagi ya. Nah, Sobat Soft Science, utamanya yang melamar formasi dosen, itu jika seperti saya ya, posisinya, kurang dalam pengalaman kerja atau belum memiliki pengalaman kerja, bisa meningkatkan poin penilaian dari penelitian dan publikasi. Ini wajib punya bagi Sobat Soft Science yang ingin melamar, formasi dosen, karena penelitian dan publikasi ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Dan saat kita melamar dosen, ini menjadi poin penilaian yang sangat penting, baik saat kita tes micro teaching maupun tes wawancara. Itu dua-duanya ditanyakan tentang penelitian dan publikasi. Makanya kita harus punya. Kemudian selain penelitian dan publikasi, apalagi yang bisa kita siapkan dari sekarang, itu adalah kemampuan bahasa asing. Ini juga poin penting sekali, bahasa Inggris ya utamanya, dan akan lebih baik jika dibuktikan dengan skor TOEFL. Tapi bukan sembarang TOEFL. Gunakan TOEFL yang diakui. TOEFL ITB ya misalkan ya. Itu. Jadi ini dua hal penting yang bisa disiapkan dari sekarang. Makanya saya sampaikan sekarang ya di awal-awal persiapan Sobat Soft Science, karena kayak TOEFL, kemudian penelitian dan publikasi ini tidak bisa instan, harus disiapkan dari sekarang. Kalau nunggu lulus SKD dulu dan masuk peringkat baru menyiapkan untuk mengikuti SKB, tentu penelitian publikasi TOEFL tidak akan terkejar dan hasilnya menjadi kurang maksimal, seperti itu ya. Begitu kurang lebihnya Sobat Soft Science untuk video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya, insya Allah kita akan mulai membahas materi dan juga latihan soal ya, untuk SKD tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Sobat Soft Science semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.